Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga cepat dapat 4000 jam tayang dan 1000 subscribe, bisa cepat dimonet menjadi konten kreator YouTube, mendapatkan penghasilan yang besar sesuai harapan teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan Pak Dewarno. Kita akan bahas bagaimana channel teman-teman bisa cepat dimonetisasi. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahamin agar channel cepat dimonetisasi. Pada dasarnya ada 5 hal. Pertama, teman-teman harus memahami apa itu sebenarnya YouTube. Yang kedua, apa itu konten kreator YouTube. Yang ketiga, di manakah kemampuan teman-teman, hobinya apa, pekerjaannya apa, dan bisa meluangkan waktu untuk menjadi konten kreator YouTube dari kemampuan, bakat, dan minat. Yang ketiga, yang keempat, harus punya dasar pengetahuan ilmu kameramen, seperti ngambil angle-nya seperti apa, fokusnya seperti apa, lighting-nya seperti apa, terus audionya seperti apa, itu penting. Dan bisa belajarin edit yang baik. Nah, setelah itu yang keempat, yang kelima, baru channel harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan teman-teman. Kita bahas satu persatu. Kita bahas tentang apa itu YouTube dan apa itu aturan pedoman YouTube sebagai program partner YouTube. Kita bahas 2 hal itu, YouTube dan program pedoman partner YouTube, tata tertib pedoman YouTube. Teman-teman harus pahami dulu apa itu YouTube. Nah, kalau sudah pahamin apa yang dimaksud dengan YouTube, itu bisa membuka wawasan yang luas. Kita bisa menempatkan diri, bukan sekedar ikut-ikutan, sehingga kita bisa menyiapkan. Karena dimonetisasi ini tergantung dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya menambah ilmunya. Makanya pahamin dulu YouTube. YouTube itu platform web berbagi video. Garis bawain, berbagi video YouTube itu. Ya. Untuk dilihat banyak orang, bisa menghibur dan memberi manfaat. Bisa menghibur, memberi manfaat, itu YouTube. Menghiburnya apa? Ya banyak yang bisa menyenangkan bagi teman-teman lihat di YouTube. Manfaatnya apa? Informasi-informasi mungkin tentang jual beli, tentang perbaikan, informasi apapun ada di YouTube. Itu manfaatnya. Karena belum punya channel, kita hanya bisa melihat di YouTube, bisa menikmatin informasi manfaatnya
sama menghibur, karena nggak punya channel. Ketika kita punya channel, berarti kita harus berbagi video. Nah, itulah YouTube. Dan ini dunia baru dibuat tahun 2005. Jadi termasuk dunia baru YouTube itu. Oleh karena itu udah pahamin YouTube, baru pahamin aturan pedoman YouTube. Dengan adanya program YPP, yaitu program partner YouTube. Nah, YouTube yang punya plafon ini punya program karena butuh video yang banyak, informasi yang banyak, video yang menghibur yang banyak. YouTube gak mampu gaji karyawan di seluruh dunia kasarnya, di seluruh beberapa negara. Gak mungkin YouTube beri gaji, gak mungkin menginterview di setiap negara, gak mungkin. Nah, oleh karena itu YouTube memulai membuat program partner, program YouTube, yaitu konten kreator. Nah, teman-teman harus pahamin, konten kreator berarti kita menjadi konten kreatornya, bukan pekerja YouTube. YouTube berbagi video yang bermanfaat dan menghibur, ini mencari sumber videonya. Kalau mengandalkan karyawan, nggak mampu, nggak mungkin. Akhirnya carilah program partner YouTube. Nah, dibuatlah persyaratan oleh YouTube. Makanya pahamin program partner YouTube. Salah satunya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. 1000 subscribe itu pelenggang, bukan pemaksaan. Namanya pelenggan itu kita nyodorkan dulu yang terbaik, mereka bisa langganan. 4000 jam tayang itu berarti kita udah terlatih terus, udah profesional lah. Anggap dari YouTube udah profesional, karena videonya dilihat dari 4000 jam tayang itu berarti layak. Itu persyaratan mutlak. Nah, untuk cari 4000 jam tayang nggak gampang. Oleh karena itu YouTube ngasih waktu 1 tahun. Ya, 1 tahun YouTube ngasih waktu untuk 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, kalau subscribe-nya itu 1000, 1 tahun 365 hari, berarti rata-rata subscribe sehari harus dapat 3. Cari subscribe 3 nggak gampang. 4000 jam tayang dibagi 365, jatuhnya udah 11 jam lebih. Itu juga nggak mudah. Oleh karena itu YouTube ngasih waktu selama 1 tahun dan diperpanjang. Kalau 1 tahun belum terpenuhi, diperpanjang bulan berikutnya. Totalnya harus 12 bulan. Nah, ini harus teman-teman pahamin dulu betapa sulitnya untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Oleh karena itu YouTube ngasih waktu 1 tahun. Jadi kalau YouTuber 1 tahun sukses, itulah orang yang jago. Kalau kurang dari 1 tahun dia bisa dimonetisasi, itu keberuntungan. Kenapa bisa katakan beruntung? Anggaplah orang itu jenius. Apakah jenius itu ada 1000 orang satu jenius? Belum tentu. Kenapa kalau orang itu hebat, kalau 1 tahun bisa dimonet itu hebat? Target YouTube 1 tahun bagaikan punya sekolah,
nilai sekolah itu 100. Siapa yang mendapatkan nilai 100? Gak mungkin ada. Normalnya itu 6, 7, maksimal 8. Nah, kekurangannya itu berarti kan nambah ke depannya. Makanya kalau jadi konten kreator yang handal, itu proses itu 1,5 tahun sampai 2 tahun itu termasuk handal. Kalau 1 tahun dimonet luar biasa. Kalau kurang dari 1 tahun, keberuntungan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau baru 1 tahun 2 tahun itu masih normatif lah, masih tahap belajar. Karena untuk persyaratan di YouTube itu memang orang-orang yang handal betul yang dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman gagal, berarti teman-teman memperkaya YouTube. Karena apa? Video-video teman-teman yang upload itu dikasih iklan semua, yang ngambil YouTube semua. Yang susah kita udah kerja keras, keluarin kuota segala macam, yang untung YouTube. Teman-teman gigit jari. Makanya diperhitungkan betul-betul. Pahamin dulu. Kan gitu kan. Memang teman-teman banyak yang terburu-buru, lihatnya YouTuber tuh gajinya besar. Sebenarnya YouTube nggak beri gaji, dia bisa besar betul. Karena yaitu sebagai partner konten kreator, dia kreatif, membuat video dan bermanfaat, rutin terus mengupload. Ya dia punya target gaji besar, pendapatan besar, ya dia rutin membuat video. Jadi sesuai apa yang kita keluarkan. Tapi kalau teman-teman punya channel gak diterusin, berarti memperkaya YouTube. Teman-teman udah mengeluarkan kuota, waktu, pikiran, tenaga yang kaya YouTube. Karena iklannya 100% diambil YouTube. Nah, konten kreator itu kebagiannya cuma 55% dari total iklan. YouTube ngambil 45%. Kalau channel nggak diperpanjang, nggak dilanjut, berarti YouTube ambil 100%, teman-teman. Ya, ini kita bahas satu demi satu. Nanti kan nggak mungkin kita panjang bahas di sini. Nanti kita bahas di video satunya lagi. Ini kita tekankan ada 2 hal aja untuk menjadi YouTuber yang sukses. Pahamin itu YouTube, pahamin program partner YouTube. Ya. Nah, nanti kita akan sambung. Bagaimana buat temanya, bagaimana strateginya. Karena ini pekerjaan berat. Wajar kalau pendapatannya besar. Ini pekerjaan yang berat di YouTube itu. Gak bisa main-main hasilnya. Ya teman-teman, kalau 1 tahun 2 tahun belum dimonet, sampai 3 tahun wajar. Tahap belajar dan pembelajaran. Oleh karena itu, dengan Pak Dewarno kita nanti kupas tuntas bagaimana kita menjadi konten kreator YouTube yang sukses. Jadi kalau kita udah tahu ternyata jadi YouTuber itu perlu waktu yang tahunan. Katanya cepet jadi YouTuber, ya cepet. Kalau cuma jadi YouTuber, punya channel, upload 1 video, jadilah YouTuber, tapi nggak dapat pendapatan. Yang sukses tadi dari konten kreator itu minimal target yang standar 2 tahun. Ya, tapi kalau kita masih nol sama sekali, bisa lebih. Teman-teman bisa buktikan, teman-teman yang di-share di video ngasih motivasi. Saya dari nol sampai berapa buat channel, saya 1 tahun 2 tahun, tahun ketiga baru dimonet. Itu faktanya. Nggak ada yang misalnya hitungan bulan jadi kalau tidak keberuntungan atau mereka sudah punya pengalaman seperti YouTuber besar yang udah sukses. Mereka buat channel lagi, dia bisa dibuat menit 5-6 bulan, di bawah 1 tahun dimonet bisa, karena sudah paham itu apa YouTube, itu program partner YouTube, punya skill, punya tim. Tapi kalau untuk teman-teman, untuk kita yang dari nol, boleh mimpi, tapi harus kita kerja keras, harus pahamin teman-teman. Nanti kita kupas
cara-cara yang bagaimana cara cepat dimonet kita kupas di playlist ini nanti teman-teman ya. Mungkin untuk sementara sampai di sini, kita sambung lagi di video berikutnya. Di playlist ini kita akan buka, ini kan baru 2 pengetahuan tentang YouTube dan pedoman YouTube. Nah, nanti bagaimana membuat temanya, bagaimana cara membuat channelnya. Kalau mungkin dulu baru asal-asal bisa diperbaiki bagaimana. Temanya nanti kalau udah campur aduk bagaimana bisa ditingkatkan atau enggak. Nanti ada di selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sukses YouTuber pemula.